Waalaikumsalam. Baik, diulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hari ini? Semangat. Bagaimana, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Coba dirapikan dulu tempatnya. Dirapikan tempatnya, diisi bangku yang kosong. Saya kira tidak perlu berbicara dua kali loh, kalau sudah bersama semua. Jadi sekali lagi, isi tempat yang kosong, perbaiki tempat duduknya, rapikan. Ya, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kelas kita hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmatnya yang tak terhingga. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan sepanjang zaman. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan niat ikhlas. Semoga Allah memudahkan dan memberkati ilmu yang kita pelajari hari ini. Baik, sebelumnya Ibu absen dulu. Ini hadir semua atau ada yang sakit? Hadir semua. Hadir semua ya. Baca perlu di absen karena hadir semua kan? Ya, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Siapa membuka kelasnya? Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum ini tadi mata pelajarannya apa? Tentang apa? Menjaga. Bagaimana caranya itu kita menjaga lisan? Coba berikan contohnya. Bicara baik dan berdiam. Tidak menggibah saudara sendiri. Ibu guru Ya, ada Arifan. lagi? Tidak berkata kasar. Kata-kata. Tidak Ibu Akang semua sudah paham ya materi yang sebelumnya kan? Ya, Bu. Sekarang kita akan belajar tentang materi keterkaitan mencintai Allah. Apa? Hakikat mencintai Allah. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini belum siap belajar kak? Apa? Hakikat Ini kita akan belajar tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebelum itu kita mulai pelajaran kita. Kita ice breaking dulu. Ayo berdiri sama.
supaya lebih semangat. Karena saya lihat ini loyo. Belum makan ya? Belum. Karena saya juga belum makan. Oke. Rapikan bacanya, jangan kayak mereka. Oke. Ada yang di depan, ada yang di belakang, kayak pulang. Rapikan, mengerti rapikan, rapikan. Baca harus. Udah. Jajar. STI-nya itu adalah melatih konsentrasi. Konsentrasi. STI-nya itu 1, 1, 2, 2, 3, 4. Sudah paham kan? paham. Jadi kalian itu tetap melakukan gerakan seperti ini, tapi menurut temannya di samping. Oh ya, contohnya, saya contohkan ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah, sebut nama temannya, tapi tetap gerakan seperti ini. Oh, bukan namanya konsentrasi. Misalnya, kita mulai dari ibu ya. Ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sipa. Nah, sipa tetap seperti tangannya. Tapi satu menyebut temannya di samping. Paham? Belum. Coba kita ulang ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sipa. Tetap gerakan tangan ini tetap seperti ini ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sipa. Ririn. Tetap gerakan tangan seperti ini. Susah. Kenapa susah? Ya, jangan ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Awal. Ya, sudah makan? Itu namanya ekspresi konsentrasi. Kalau yang salah berarti belum konsentrasi. Konsentrasinya. Ayo kita mulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Awal. Yusuf. Bisa. Cepat tangannya dong. Ya. Ya. Oke, itu sudah selesai. Kan tenang. Tenang. Silakan konsentrasi. Oke, terima kasih sebelumnya. Strippingnya tadi tidak konsentrasi, tapi kita akan memulai pembelajaran. Sudah konsen semua? Sudah siap? Ya. Yakin? Sudah siap? Ya. Baik. Di sini kita akan membahas tentang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apa sih maksudnya mencintai? Ada yang tahu? Apa maksudnya dari kata mencintai? Menyayangi. Apalagi ada lagi? Suka. Berkorban. Cintai kamu. Ya, betul. Berkorban. Nah, bagus. Tadi kamu sudah berkorban kan? Mencintai. Di sini orang di sini orang tua sayang semua kan? Sayang orang tua semua di sini. Artinya apa kalau sayang sama orang tua? Apa? Pulang dari dalam
Tidak ditawa. Dari awak. Siapa di sini yang sering bilang mencintai seseorang? Siapa? Bilang cinta sama seseorang tapi tidak ada buktinya. Tidak ada namanya buktinya. Kan? Sering mengatakan aku cinta kamu, tapi tidak ada buktinya. Sukma itu. Ya, tidak ada effortnya. Dia bukannya Aduh, baik level. Jadi mencintai itu Pengorbanan. itu apa? Pengorbanan. Itu pengorbanan, itu apa lagi? Kerja keras. Cinta itu wujud. Artinya harusnya nyata, harus wujud. Harus nyata, bukan cuma kata-kata dari bibir. Saya mencintai bukan dalam hati. Benar tidak? Benar. Jadi cinta itu bukan sekedar kata-kata, tapi harus dibuktikan. Di sini kita akan berbicara tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita membuktikan cinta kita kepada Allah? Apa masih kita lakukan? Ya, yang beribadah kepada Allah, melakukan sholat 5 waktu. Ada lagi yang lain? Apa? Silakan. Ya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi cinta seorang hamba itu tumbuh dari akal atau pikiran dan jiwanya. Betul tidak? Betul. Kenapa bisa cinta seorang hamba itu tumbuh dari akal atau pikiran? Karena pengaruh atau pikiran kita berpikir kepada Allah tentang kekuasaan Allah yang ada di bumi maupun di langit. Cinta seorang hamba itu namanya cinta seorang hamba kepada Allah itu apa ya? Harus membawa apa itu membawa berapi-api, apa istilah menyala-nyala. Ya, betul. Bahasa kanan kau sekarang apa? Berapi-api, menyala. Jadi cinta kepada Allah itu harus menyala kan? Jangan cuma hanya kepada apa? Kepada kebiasaannya atau hambanya, tapi harus kepada penciptanya juga. Betul tidak? Betul. Hakikat mencintai Allah. Sini sudah ada. Jadi cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa rasa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Jadi bukan cuma rindu terhadap pasangannya atau apa? Ciptaannya. Tingkatan cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah itu adalah mahabbatullah, berarti menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati sanubari. Cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah, saking, kaum, raja, dan
Jadi ketika cinta seorang hamba kepada Allah itu mengakar kuat dalam jiwanya, maka akan berpengaruh terhadap seluruh kehidupannya. Kan? Betul apa tidak? Betul. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan merasa indah ketika di dalamnya ada yang namanya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba ketika mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan merasakan yang namanya manisnya iman. Betul tidak? Betul. Seperti Allah telah menetapkan cinta kepada orang-orang beriman sebagai firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 165. Yang dimana ayatnya waminan nasi mayyatakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahu kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillahi walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa annal quwwata lillahi wa annallaha syadidul 'iqab. Artinya dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah, sekiranya orang-orang yang berbuat dari itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan ini semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya jika mereka menyesal. Nah ini tadi yang saya katakan ketika seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala akan timbul namanya nikmatnya iman. Yang dimana dijelaskan di dalam hadis seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasakan manisnya iman sebagaimana hadis berikut. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal di mana orang yang memilikinya akan merasakan manisnya iman, yaitu 1. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. 2. Mencintai seseorang karena Allah dan enggan kembali kafir setelah diselamatkan oleh Allah daripadanya sebagaimana enggannya kalau dilepaskan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut bisa kita lihat di sini Rasulullah menyalakan yang seperti apa menyalakan itu apa istilahnya menyalakan? Menghasut istilahnya kan kepada para sahabat hingga mereka sendiri lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada dirinya sendiri dan keluarganya. Para sahabat itu rela mengorbankan dirinya sendiri ya karena itu tadi, karena mereka lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada dirinya sendiri dan keluarganya. Karena pikiran mereka itu akhirat itu lebih penting daripada dunia. Itu yang kita bisa contoh dari mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dari para sahabat. Sudah paham sampai sini? Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada namanya tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ada namanya mencintai Rasulullah. Maksudnya apa dari kata mencintai Rasulullah? Bagaimana cara kita
mencintai Al-Quran. Maksud mencintai Al-Quran di sini adalah menerapkan isi dalam Al-Quran, yang dimana tentang dalam kehidupan sehari-hari seperti menepati janji, kan? Bersikap adil, menjauhi perbuatan dosa. Apa saja itu menjauhi perbuatan dosa? Contohnya seperti apa? Tidak berbohong, tidak berbohong. Apa lagi? Pacaran. Ya. Lalu mendahulukan perkara yang dicintai Allah SWT. Nah ini pasti yang sering kita lakukan, kan? Saya juga sering melakukan. Mendahulukan perkara yang dicintai Allah SWT. Maksud dari kata mendahulukan perkara yang dicintai Allah SWT, kita sering mengabaikan. Benar tidak? Ya. Padahal kalau memang kita mencintai Allah SWT, ya harus kita melakukan ini, mendahulukan perkara yang dicintai Allah SWT daripada perkara yang kita cintai. Betul tidak? Betul. Ya, kita sama-sama berbagi diri saja toh. Tidak gentar menghadapi hinaan. Maksud dari tidak gentar menghadapi hinaan ini mungkin lebih kepada wanita. Mungkin insecure. Apalagi di zaman sekarang kan pasti dalam hati itu pasti menggebu-gebu kan. Kalau misalnya lihat temannya berpakaian seperti ini, kita juga pengen berpakaian seperti ini. Atau misalnya teman kita apa namanya? Bilang pakaian kamu jadul atau kuno. Betul tidak? Betul. Ya, jadi kita harus tetap menjaga di zaman sekarang, kita harus tetap menjaga mengatur dengan syar'i. Iya. Tidak usah memberikan orang lain. Selanjutnya cara meningkatkan cinta kepada Allah, yaitu satu, memahami besarnya cinta Allah SWT kepada hambanya. Apa maksudnya? Memahami besarnya cinta Allah. Memahami besarnya cinta Allah SWT kepada hambanya. Dari bertadaburi. Tadaburi, kan? Apa? Begitu nih. Pasti mana yang tidak sadar kan memahami besarnya cinta Allah SWT. Contohnya, saat kita senang kita lupakan Allah, saat kita susah kita pakai sama Allah. Itu dimaksud namanya memahami besarnya cinta Allah SWT kepada hambanya. Jadi meskipun kita berbuat dosa, sebenarnya apapun berbuat dosa, ketika kita bertobat atau sholat, pasti Allah, insya Allah pasti Allah mengampuni. Atau tidak, misalnya kita dalam kesusahan, kan? Ya, Bu. Tapi kita lalai, tapi Allah tetap membantu. Betul tidak? Betul. Nah dari situ muncul namanya dalam hati bahwa Allah itu maha penyayang lagi maha pengasih. Senantiasa membersihkan hati. Di sini adalah musahabat atau merenungkan kesalahan kita. Apa maksudnya? Musahabat. Musahabat diri. Asabah. Ya, maksudnya itu ya. Introspeksi diri. Namanya kita manusia kan sering berbuat dosa. Jadi ketika kita berbuat dosa, ya kita harus balik lagi kepada Allah, meminta ampun. Mempelajari ilmu agama secara mendalam. Ya. Jadi misalnya mengikuti kajian atau pengajian, kajian, bisa juga dari buku-buku, membaca.
untuk mengungkapkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dua kelompok saya ya. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Jadi cari itu kata-kata mutiara untuk mengungkapkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau sudah boleh naik ke atas. Cinta kepada aku. Cinta itu cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Masih Bu? Oh iya ya. Kelompok. Jadi kalau yang sudah silakan naik ke atas untuk membacakan apa? Ya. Sudah ada? Kalau sudah ada boleh naik. Sudah ada atau belum? Belum. Ayo cepat-cepat. Ada sudah selesai belum? Ya kalau ada yang selesai kan belum satu. Baik, kesimpulan materi hari ini adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah puncak tertinggi dari keimanan dan sumber kekuatan sejati dalam hidup. Hakikat cinta kepadanya bukan sekedar ucapan, tetapi terwujud dalam ketaatan, pengorbanan dan kerinduan yang terus untuk selalu dekat dengannya. Cinta kepada Allah menjadi inspirasi utama bagi setiap hamba kita melalui hari agar tetap lurus di tengah godaan dunia, serta menghidupkan jiwa dengan harapan dan ketenangan. Semoga cinta kepada Allah senantiasa menjadi cahaya yang menuntun kita dalam kegelapan dan menjadi alasan utama kita dalam berbuat kebaikan setiap hari. Amin. Baik, sekian pelajaran kita hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih untuk waktunya teman-teman semua.